Selamat siang Mas Yudi. Apakah kita bisa mulai acaranya? Ya, silakan Mas. Bu. Oke, siap Mas. Karena sudah sudah sesuai waktunya, baik saya mulai acaranya. Eh Biar lebih afdol dikit, saya buka dengan pantun. Jalan-jalan ke Buah Batu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewa Gede Kaniska. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing acara kita, mengarahkan acara kita tentang materi yang sangat bermanfaat untuk kita saat ini terutama di bidang monitoring Mas ya, bidang monitoring dan geoteknik seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, eh, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dulu dari Bapak Mirzam Abdurrahman. Kenapa? Bapak Mirzam di. Baik, terima kasih Mas Gede. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembicara Mas Yudi Herdiana yang sudah hadir secara daring, teman-teman mahasiswa yang hadir di ruang HEMI, kemudian para audiens juga yang hadir bergabung secara Zoom. Siang ini senang sekali kita bertemu lagi dalam acara seminar Jumat. Yang pembicaranya ini adalah Mas Yudi Herdiana selaku Technical Director dari PT Telematika Asset Monitoring. Tadi disampaikan oleh Mas Gede, dia akan menjawab tentang sistem monitoring ya, yang terintegrasi, kemudian untuk mengambil decision yang smart, decision yang tepat, waktu kira-kira demikian. Kalau tidak salah ini rangkaian kegiatan ya sebenarnya ya, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan juga oleh Mas Yudi bekerjasama dengan IPTG, dukung oleh IAGI, ITGGA, Aspodi TG, dan juga banyak lagi yang mendukung kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang ini dari Mas Yudi dan tim nanti itu bisa membantu kita bagaimana suatu monitoring yang terintegrasi bisa menghasilkan keputusan yang baik dan juga tepat. Itu saja dari saya selaku Kaprodi Magister dan Doktor. Mengucapkan terima kasih Mas Yudi atas kehadirannya dan keberkenan waktunya untuk mengisi sinar Jumat, juga para hadirin yang hadir secara langsung maupun secara daring langsung. Demikian Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makasih banyak Bapak Mirzam atas sedikit sambutan kita untuk acara hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja ya sesi materi kita pada hari ini. Saya memperkenalkan, cek cek. Izinkan saya memperkenalkan pematerinya secara singkat dulu. Pemateri kita hari ini ada Pak Yudi Herdiana. Beliau merupakan seorang Technical Director dari PT Telematika Asset Monitoring, eh, di mana beliau hari ini akan menjelaskan sedikit, bukan sedikit ya, ilmunya banyak gitu tentang penggunaan Trimble dalam 4D analysis mungkin Mas ya, bisa dibilang dalam real time monitoring dan sebagainya untuk geotechnical analysis. Oke, eh, sudah siap pemandangan materinya Mas Yudi? Sudah Mas, aman. Oke, baik kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan Mas. Boleh dicoba share screen kalau misalkan ada masalah bisa saya Baik, bantu. sebentar. Oke. Sudah terlihat? Siap sudah Mas, aman. Baik, Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Mas. baik. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesempatannya. Kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini memaparkan sedikit informasi-informasi dan tentunya beberapa kaitannya dengan pengalaman-pengalaman kami yang sudah cukup banyak berkecimpung di lingkup monitoring ini gitu ya. Dan semoga dengan materi-materi ini bisa menjadi wawasan gitu ya buat Bapak Ibu yang hadir tentunya. Baik, jadi secara garis besar, apa namanya? Secara garis besar, lingkup monitoring ini sebetulnya cukup luas gitu ya.
yang mana tujuan akhir atau output akhirnya itu adalah memantau suatu objek dari kegagalan entah itu struktur, baik itu struktur tanah, struktur bangunan dan lain sebagainya gitu ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana pola dari tren pergerakan menuju kegagalan struktur tersebut gitu ya. Dan s- kita bisa menganalisa kira-kira kapan kegagalan struktur itu akan terjadi gitu ya. Termasuk bila mana terjadi anomali, entah itu melebihi ambang batas yang sudah kita tentukan, kita bisa ternotifikasi lebih dini gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya mitigasi. Dalam hal ini ada beberapa instrumen-instrumentasi yang bisa digunakan gitu ya. Bahkan itu juga cukup banyak gitu ya untuk metode-metode yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan monitoring ini gitu. Ini adalah salah satunya di mana setiap instrumen yang terpasang dengan metodenya masing-masing gitu ya, kita bisa set up sistem monitoring ini bisa terintegrasi dan datanya tertransmit secara real time dari waktu ke waktu tentunya gitu ya. Jadi kita bisa memantau, melihat pola pergerakan secara real time gitu ya dari waktu ke waktu. Secara poin besarnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin izin sedikit share juga kurang lebih gambaran gitu ya, bagaimana historical terkait masalah monitoring ini dari era ke era gitu ya, dari waktu ke waktu, dari mulai tahun 80-an hingga sekarang gitu ya, yang mana kalau misalkan kita lihat di sini ada berbagai aspek yang membedakan gitu ya, kegiatan monitoring ini dilakukan gitu ya, dari mulai era 80-an hingga 20-an gitu ya, dengan metode pemantauan, instrumentasi, akurasi data yang didapatkan, hingga visualisasi data yang didapatkan itu ternyata berbeda-beda Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk era 80-an gitu ya, flashback ke belakang, di mana metode yang dilakukannya kecenderungannya itu adalah masih manual gitu. Kita datang ke lapangan, kemudian kita lihat secara visual, bahkan mungkin sudah ada beberapa sudah menggunakan instrumentasi tapi masih mekanik biasanya gitu ya. Kemudian dari sisi instrumennya pun tadi dia masih mekanik, kemudian kebanyakan juga sudah analog. Lalu akurasi datanya tentunya cukup minim karena kembali lagi ini bergantung juga terhadap beberapa hal gitu ya, termasuk operator yang melakukan pengambilan atau akuisisi data. Kemudian dari sisi frekuensinya pun tidak bisa continuous. Artinya pada saat itu frekuensi pemantauan dan pengambilan datanya itu periodik. Kita ambil harian, jadi satu hari cukup satu data gitu ya. Atau misalkan mingguan, satu minggu satu data tiap pengambilan gitu ya. Kemudian media penyimpanannya pun tentu masih manual karena masih dalam bentuk pencatatan gitu ya. Yang mana biasanya banyak resiko terjadi ya salah mencatat akibat operatornya mungkin salah gitu ya. Analisis datanya pun tentu masih manual, grafiknya masih sangat sederhana, artinya sangat minim dengan visualisasi analisis pada saat itu. Untuk kecepatan responnya pun tentu sangat lambat karena dari mulai pengambilan datanya masih manual, processing datanya pun manual, tentunya akan mendapatkan atau akan mengakibatkan eh, keputusan yang diambil itu akan lebih lama gitu ya. Kemudian aksesibilitasnya pun tentu akan terbatas, hanya ada di lokasi saja. Integrasi juga sangat terbatas, pada saat itu GIS juga belum umum, artinya masih awal-awal. Processing data tentu masih manual, hanya menghitung manual menggunakan formulasi manual gitu ya. Salah satunya mungkin pada saat itu menggunakan spreadsheet, contohnya seperti Lotus atau Excel pada saat itu.
Integrasi ke dashboard tidak ada tentunya, dan juga visualisasi pun ya manual gitu ya. Entah itu kita grafikkan manual dalam kertas ataupun media lain secara manual. Kemudian berjalannya waktu, perkembangan itu cukup pesat, di mana mulai tahun 90-an sudah bermunculan teknologi-teknologi yang sudah mengarah ke digital gitu ya. Termasuk pada saat itu, kalau tidak salah, sudah bermunculan data logger yang sudah cukup membantu gitu ya dalam hal pengakuisisian data. Termasuk metodenya pun tentu akan berkembang, di mana sistemnya sudah tidak lagi fully manual, tapi sistemnya sudah semi manual, di mana mengkombinasikan pengambilan data instrumentasi di lapangan itu secara manual dan digital gitu. Kemudian tentu instrumentasinya pun udah mulai bermunculan instrumentasi-instrumentasi digital, meskipun masih sederhana pada saat itu. Salah satunya semisal seperti piezometer untuk mengukur tinggi muka air gitu ya. Kemudian akurasinya pun lebih baik dibanding yang era sebelumnya, di mana karena tadi ada instrumentasi yang digital, cukup meminimalisir kesalahan operator ketika pengambilan data. Artinya akurasi data lebih baik gitu ya. Dan frekuensi data juga untuk akuisisinya juga meskipun masih periodik, tapi banyak datanya atau seberapa besar data, volume data juga lebih banyak gitu ya. Penyimpanan datanya pun karena beberapa aspek sudah menggunakan data logger gitu ya. Data sudah bisa di-download dalam bentuk file, kemudian disimpan ke storage tertentu gitu ya. Entah itu dalam, kalau dulu mungkin masih pakai disket, pakai hard drive gitu ya. Salah satunya untuk analisis datanya pun sudah mulai bermunculan menggunakan software, salah satunya Excel gitu ya. Dari Excel kita masukkan data-data raw datanya gitu ya. Kemudian dilakukan formulasi, dibentuk grafik juga bisa pada saat itu. Kemudian dari sisi proses processing datanya pun tentu lebih cepat gitu ya, karena sudah dibantu atau disupport oleh beberapa eh, material lain seperti software dan instrumentasi digital lainnya. Dan dari sisi aksesibilitas tetap masih terbatas, karena eh, kondisinya masih perlu ke lapangan atau processingnya harus ada di depan komputer gitu ya. Kemudian dari sisi integrasinya pun eh, meskipun gua sudah berkembang untuk GIS-nya, tapi masih cukup terbatas. Kemudian untuk processing data tadi semi manual, pengiriman datanya pun karena dia masih download manual, pengiriman datanya pun tentu dilakukan secara manual dan berkala dari data yang sudah kita proses. Integrasinya pun tentunya terbatas, visualisasinya pun ya terbatas karena kondisi supporting alat dan software yang memang masih dasar pada saat itu. Dan tentu saat ini perkembangan Japan pun ikut mulai berkembang gitu ya, di mana beberapa hal sudah mulai telemetri, sudah mulai real time, data instrumentasi yang terpasang di lapangan juga sudah dilakukan remote untuk akuisisi datanya gitu ya, hingga visualisasi datanya pun lebih informatif dan lebih analitik gitu ya, di mana kalau misalkan kita lihat di sini untuk tahun 2002, sebetulnya 2015-an ke sana pun udah mulai digital ya, mengarah 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 ke digital, di mana metodenya sudah didukung oleh sensor-sensor yang berbasis digital, meskipun sensor-sensor analog atau sensor-sensor berbasis konvensional lainnya itu masih terkadang dipakai gitu ya. Tapi dari sisi transmitting datanya itu sudah bisa dilakukan secara telemetri atau real time. Bahkan saat ini
sudah santer banyak terdengar itu istilah IoT atau Internet of Things gitu ya, di mana instrumentasi atau device di lapangan itu sudah bisa remote dan transmitting data langsung dari lapangan gitu via internet gitu. Kemudian instrumentasi di lapangan pun sudah digital dari mulai Inclino, Viso, GNSS, sekarang sudah ada LiDAR untuk 3D model gitu ya. Ada drone juga untuk skala lebih besar gitu. Akurasi datanya pun cukup tinggi, sangat tinggi mungkin bisa jadi. Dan tentunya saat ini sudah comply juga dengan beberapa aspek AI gitu ya untuk membantu eh, interpretasi data. Kemudian frekuensi akuisisi datanya tentunya real time, continuous terus menerus 24 jam per tujuh gitu ya. Jadi kalau misalkan alat dipasang di lapangan atau di lokasi tertentu, entah itu mungkin di tambang, di struktur, jembatan, ataupun lainnya gitu ya, alat itu akan terus-terusan running gitu ya, sesuai dengan interval yang kita set up. Dan alat itu atau instrumen tersebut akan terus melakukan transmitting data, sensing kondisi atau situasi yang dia sensing terhadap objek yang sedang dimonitor. Kemudian penyimpanan datanya pun sudah berbasis cloud saat ini. Meskipun masih ada beberapa yang lokal atau premis ya. Nah, ini bisa disesuaikan sebetulnya. Jadi fleksibel juga. Kemudian analisis datanya tentu juga lebih variatif gitu ya. Kecepatan responnya pun lebih cepat karena semuanya sudah terotomasi. Kemudian sudah ada metode notifikasi bila mana ada terjadi anomali melebihi ambang batas. Sistem akan memberikan alert gitu ya atau warning bila terjadi sesuatu. Entah itu bisa via email, via SMS, atau mungkin via platform-platform tertentu seperti WA dan lain sebagainya untuk bisa menotifikasi operator gitu ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan. Kemudian integrasinya tentunya cukup universal sekarang gitu ya. Aksesibilitasnya pun juga sangat global karena operator atau user atau pengguna itu bisa mengakses data itu di mana saja tanpa harus kita duduk di depan komputer gitu ya atau di office. Bahkan kita di lapangan atau di luar lapangan, bahkan kalau misalkan seorang geoteknikal di tambang gitu ya, ketika ingin melihat datanya di luar tambang, ya itu juga bisa dilakukan gitu ya. Untuk processing datanya pun semuanya serba otomatis, di mana dari mulai alat terpasang, mengirimkan data ke server, semuanya sudah otomatis. Dan ketika data diterima oleh server, kemudian diparsing, diimport ke dalam software atau dashboardnya pun semuanya otomatis. Bahkan untuk konversi data, processing, adjustment data, semuanya dilakukan secara otomatis dengan fitur-fitur yang sudah disediakan gitu. Jadi user tinggal menunggu eh, data-data visual, data-data analisis yang memang sudah disediakan fiturnya. Kemudian pengiriman datanya juga sudah otomatis, tentu integrasi dashboardnya pun tentunya semuanya sudah seamless otomatis, dan tentunya visualisasinya pun lebih interaktif dan real time dan analitik gitu ya. Apalagi kalau misalkan digabungkan dengan AI, karena di mana ketika user itu sudah bisa melihat data secara apa namanya secara keseluruhan dengan tren yang tertampil, kemudian dibantu dengan mekanisme AI gitu ya, untuk membuat keputusan itu akan lebih mudah gitu ya. Bagaimana kita melakukan action selanjutnya. Kemudian kalau misalkan kita breakdown lagi dari beberapa era-era tersebut atau dari masa ke masa tersebut gitu ya, beberapa tools-tools yang digunakan itu salah satunya sebagai berikut. Ini salah satunya untuk processing data, khususnya meliputi untuk data-data geoteknik gitu ya. Di mana kalau sebelumnya masih menggunakan spreadsheet,
kemudian berkembang menggunakan software pemodelan untuk analisis stabilitas dan pemodelan geoteknik. Sekarang ini sudah menggunakan sistem yang berbasis dashboard real time gitu ya. Salah satunya yang sering kami gunakan adalah Trimble 4D, di mana selain fungsi utamanya untuk memberikan informasi analisis atau tren terjadinya movement gitu ya, di sini juga diberikan beberapa hal terkait masalah kemudahan penggunaan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan platform-platform yang lain gitu ya, tentu menggunakan Excel itu mudah tapi manual dan membutuhkan waktu banyak. Kemudian menggunakan software pemodelan juga sebetulnya bisa dibilang medium gitu ya, tapi tentu perlu keahlian khusus. Artinya tidak semua orang bisa. Nah, tapi ketika kita menggunakan sistem dashboard yang sudah real time, entah itu orang geoteknik, orang sipil, ataupun orang-orang yang di luar itu, operator di luar itu, misalkan gitu ya, itu bisa menggunakan karena antar mukanya lebih informatif dan intuitif, jadi lebih mudah dipahami. Kemudian dari sisi integrasi sensornya pun untuk platform lain itu tentunya tidak bisa, tapi untuk platform dashboard real time itu tentu sudah bisa langsung terintegrasi gitu ya. Notifikasi alarm tentu untuk spreadsheet itu tidak bisa, pun kalau misalkan bisa dilakukan itu perlu adjustment lain gitu ya. Misalkan kita melakukan coding micro atau integrasi kolaborasi dengan platform lain, misal menggunakan Python dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perlu eh, langkah-langkah lebih lanjut lagi untuk bisa melakukan notifikasi di spreadsheet. Kalau untuk dashboard yang real time, itu tentunya sudah diberikan fitur langsung gitu ya. Jadi user itu tinggal langsung menggunakan, tinggal kita masukkan level thresholdnya. Ketika datanya terus update secara continuous dan kelamaan tren pergerakannya melebihi ambang batas, bila ada pergerakan misal atau anomali gitu ya, maka sistem akan melakukan notifikasi atau pengiriman notifikasi. Tujuannya tadi untuk peringatan dini gitu ya. Dan dari sisi kompatibilitas pun tentu eh, software-software yang atau tools-tools yang sebelumnya gitu ya, entah itu spreadsheet atau software pemodelan, ini juga cukup terbatas gitu ya, meskipun bisa dikombinasikan gitu. Nah, sedangkan untuk dashboard monitoring itu sudah bisa langsung terhubung, bahkan sudah terembed langsung di dashboard tersebut biasanya gitu ya. Salah satunya seperti GIS atau kita ingin mengintegrasikan 3D model BIM ke dashboardnya gitu ya, untuk memudahkan visualisasi itu juga bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran gitu ya, bagaimana proses monitoring ini secara umum gitu ya, dari waktu ke waktu, dari mulai instrumentasi, kemudian sistem, lalu tools yang digunakan, hingga metode yang digunakan secara keseluruhan gitu ya, dari waktu ke waktu. Tentu semakin ke sini semakin pesat perkembangan teknologi gitu ya, yang mana tujuannya untuk memudahkan operator atau user gitu dalam melakukan pemantauan objek sehingga lebih cepat melakukan pengambilan keputusan bila mana terjadi anomali gitu. Nah, izin di dunia ini, khususnya di dunia permonitoringan gitu ya, tentunya banyak brand-brand yang sudah menyediakan dashboard-dashboard atau platform monitoring yang sudah real time gitu ya. Jadi opsinya bukan hanya Trimble, sebetulnya ada banyak. Mungkin ini sekedar informasi gitu ya, atau wawasan umum saja, yang mana tentunya setiap platform itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, di mana secara teknis kita bisa komparatifkan atau kita bisa komparasikan. Nah, di sini disclaimer dulu, Bapak Ibu,
kami tidak menonjolkan suatu brand tertentu atau tidak suggest brand tertentu, tapi hanya sebatas informasi. Jadi ini kami ambil dari berbagai sumber, kemudian dikelompokkan dan dikategorikan berdasarkan beberapa parameter gitu ya. Di sini kami kategorikan menjadi dua hal atau dua aspek gitu ya, di mana kita buat ke dalam dua grafik visualisasi agar lebih mudah dipahami gitu ya. Pertama, untuk opsinya dashboard itu ada banyak. Salah satunya kalau di Trimble itu ada Trimble 4D Control. Kemudian juga ada brand Leica. Tentunya mereka punya yang namanya Leica Geomos. Kemudian kalau Topcon juga mereka punya Delta Watch. Dan tentu ada juga Canary System. Ini salah satu dashboard juga. Nah, kita coba eh, tarik beberapa keunggulan-keunggulannya masing-masing gitu ya. Kemudian kita kategorikan di mana secara visualisasi data di sini tentu untuk Trimble 4D cukup. Mohon izin untuk suaranya apakah terdengar? Dengar, terdengar Mas, aman? Aman ya? Oh, siap. Ya. Ya, di sini untuk parameter pertama untuk perbandingan setiap dashboard gitu ya. T4D cukup menonjol gitu ya. Karena dari sisi visualisasi interference, sorry, interface dari eh, dashboardnya sendiri cukup baik. Kemudian juga sejajar dengan Canary gitu. Kemudian di bawahnya ada Leica, Geomos dan Topcon Delta Watch. Dari sisi integrasi tentu juga di sini terlihat juga untuk integrasi sensor lebih ditonjolkan oleh Trimble 4D. Kemudian notifikasi alarm juga ditonjolkan oleh Trimble 4D. Aksesibilitas juga di sini ada dua yang menonjol, di mana Trimble 4D dan Canary menjadi salah satu platform yang cukup mudah atau accessible lah ya untuk platformnya. Kemudian interface-nya juga cukup baik dari Canary dan Trimble 4D. Di bawahnya ada Leica dan Delta Watch Topcon. Kemudahan juga sama diduduki oleh Canary dan Trimble 4D. Kemudian dari fitur, tentu di sini terlihat Trimble 4D paling menonjol, otomasi pun sama Trimble 4D, dan real time monitoringnya pun ada di Trimble 4D yang paling menonjol. Jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan di sini pengguna-pengguna di seluruh dunia ini gitu ya, itu banyak yang menyimpulkan bahwa Trimble 4D itu lebih baik, dan di rate kedua itu ada Canary System, lalu Leica dan Geomos gitu ya. Dan lalu dari sisi interface atau fitur dan integrasi di sini juga terlihat, di mana kalau kita lihat Trimble 4D itu tentu mengedepankan eh, kemudahan dan user friendly gitu ya untuk visualisasi dari sisi platformnya, termasuk analisis dan lain sebagainya gitu ya, tanpa menghilangkan kelebihan dari integrasi dan kelengkapan fitur gitu. Artinya cukup balance gitu ya, di mana antara interface atau grafik user interface-nya dengan fitur dan integrasinya itu cukup dikedepankan gitu ya. Kemudian untuk Canary juga sama, di mana dari sisi interface itu dikedepankan, tapi dari sisi integrasi dan kelengkapan fiturnya pun dikedepankan juga. Jadi cukup balance meskipun posisinya masih eh, ada di bawah Trimble 4D gitu ya. Kemudian untuk Leica Geomos juga sama, meskipun masih di bawah Canary dan Trimble 4D, dari sisi interface-nya cukup
dikembangkan, tapi dari sisi fiturnya lebih baik gitu ya. Jadi mungkin mereka lebih fokus ke fitur dan integrasi, tapi user friendly-nya tidak begitu dikembangkan gitu ya. Untuk Topcon juga sama, mirip seperti Leica Geomos gitu ya. Dari fiturnya bagus, integrasinya bagus, tapi dari sisi user friendly-nya eh, agak kurang bagus gitu ya. Artinya secara garis besar gitu ya bisa disimpulkan bahwa ada platform yang tentunya mengedepankan kemudahan, intuitif dan informatif dari sisi visualisasinya tanpa mengurangi fitur-fitur atau sistem otomasi yang ada, yaitu salah satunya adalah Trimble 4D dan ada Canary System. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini menjadi salah satu apa wawasan saja gitu ya. Kemudian berbicara terkait masalah Trimble 4D karena mungkin tadi dilihat seperti lebih menonjol gitu ya. Eh, ini adalah salah satu platform yang sebetulnya sudah kami provide sejak lama gitu ya. Karena kami sebetulnya salah satu authorized juga dari Trimble gitu. Khusus untuk monitoring juga kami menggunakan ini. Salah satunya untuk mengintegrasikan semua instrumen-instrumentasi yang terpasang di lapangan ke dalam satu platform. Jadi kalau mungkin kebanyakan kita bisa melihat untuk kegiatan monitoring itu instrumentasinya terpisah-pisah dengan platformnya gitu ya. Misalkan inclinometer platformnya A, kemudian piezometer platformnya B gitu ya. Nah, ini kita coba berikan solusi bagaimana caranya eh, instrumentasi yang berbeda-beda tersebut, meskipun berbeda brand, berbeda tipe dan modelnya, kita bisa integrasikan ke dalam satu platform dengan tujuan tadi memudahkan gitu ya penggunaan. Dan tentunya salah satunya adalah dengan fitur yang ada bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih smart gitu ya dan lebih efisien. Nah, apa sih sebetulnya Trimble 4D Control itu atau T4D biasa orang bilang itu? Ini adalah salah satu tool software berbasis desktop dan web gitu ya, yang berfungsi untuk mendeteksi anomali pergerakan gitu, untuk lingkup monitoring atau survei. Dan tentunya tujuannya satu, untuk bisa memberikan kita sebagai user informasi-informasi yang terjadi, tren-tren pergerakan yang terjadi gitu ya. Entah itu dalam bentuk report ataupun notifikasi. Nah, di dalamnya terdiri dari empat hal, di mana yang pertama adalah sensor manajemen dan data integrasi. Tentu meskipun dia dari Trimble, tidak semuanya harus berbrand Trimble, tapi non Trimble pun bisa masuk dan terintegrasi di sini dan bisa di manage sensornya di dalam Trimble 4D ini. Kemudian dari sisi processing dan adjustmentnya pun ini dilakukan secara otomatis tentunya. Selanjutnya adalah analisis dan visualisasi juga tentunya ada, di mana beberapa fitur seperti velocity, inverse velocity, kemudian resultan dan lain sebagainya itu ada, sudah tersedia, bahkan eh, visualisasi 3D gitu ya, dan arah pergerakan proyeksi vektor juga tersedia di dalamnya. Dan tentunya sebagai eh, tools yang bisa memberikan warning di awal atau warning pergerakan di awal, itu sudah tersedia fitur conditional alarming dan reporting gitu ya. Di mana kalau untuk alarming kita bisa set up threshold-nya, kemudian kita bisa juga set up di siapa-siapa yang menjadi penerima setiap warning yang terjadi gitu ya dalam bentuk email dan SMS. Seumpamanya pun ingin diintegrasikan ke platform lain, misalkan kirim melalui WA gitu ya, atau kirim notifikasi melalui SMS juga bisa dilakukan. Kemudian untuk reportingnya pun, jadi setiap kegiatan monitoring itu selalu ada yang namanya report kondisional setiap instrumentasi yang terpasang gitu ya, di mana kita bisa melakukan
pembuatan report secara otomatis. Kita buat template-nya, kita mau masukkan grafik apa saja, entah itu analisis, grafik dasar, dan lain sebagainya ke dalam report, itu bisa dilakukan. Bahkan kita adjust logo untuk setiap reportnya pun secara profesional gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Dan pada saat kita ingin melakukan pengiriman report, itu sudah tidak lagi dilakukan secara manual, tapi kita set up di sistem secara otomatis dan gradual. Kita mau kirim notifikasi, kirim report itu per berapa lama? Apakah per minggu atau report istilahnya report mingguan gitu ya, per hari atau per bulan? Itu disesuaikan. Nah, ini secara garis besar untuk sistem di Trimble 4D ini gitu ya, yang mana sudah cukup sangat bisa memfasilitasi kegiatan monitoring di lapangan. Nah, sistemnya seperti apa? Tentunya semuanya sangat terotomasi meskipun masih ada yang parsial di mana sistem ini tidak betul-betul saklek gitu ya, membuat sistem ini harus full otomatis. Tapi seumpamanya ada yang masih manual, tapi kita ingin integrasikan gitu ya, ini juga bisa dilakukan. Artinya cukup sangat fleksibel gitu ya, membantu user pada saat eh, sistem yang otomatis sudah berjalan, tapi ada kalanya instrumentasi-instrumentasi yang masih manual, tapi kita ingin gabungkan secara bersama-sama gitu ya, di dalam satu platform yang sama, itu bisa dilakukan. Nah, diagramnya seperti apa atau workflow-nya seperti apa? Jadi dari setiap instrumentasi yang terpasang di lapangan itu kita set up, kita konfigurasikan tentunya dengan beberapa hal, entah itu komunikasi datanya, kita pakai seluler, pakai LoRa, pakai jaringan lokal, pakai satelit, bahkan ketika kondisinya memang tidak ada jaringan sama sekali gitu ya, untuk transmitting data, itu bisa kita lakukan. Termasuk untuk powering atau supply power gitu ya. Itu dilakukan juga secara langsung di lapangan, semua material langsung terintegrasi gitu ke dalam satu box system untuk memastikan semua instrumentasi-instrumentasi itu terpasang dan running secara continuous gitu ya. Kemudian dari situ tertransmit datanya ke Trimble 4D. Di sini semuanya dikonfigurasikan untuk visualisasi, untuk grafik, dan lain sebagainya, sampai penyimpanan data dan data manajemen. Semuanya dilakukan ke dalam satu platform dan user itu nanti outputnya akan melihat ke dalam visualisasinya, entah itu grafik, alarming, reporting, atau misalkan ekspor data gitu ya dalam bentuk Excel semisal juga bisa dilakukan. Jadi semuanya berjalan secara beriringan dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, apa saja yang bisa diintegrasikan? Tentu cukup banyak dan hampir semua instrumen yang common terpasang di lapangan juga bisa diintegrasikan, baik itu di tambang, di infrastruktur, di bendungan salah satunya, di jembatan juga bisa, tergantung parameter apa yang ingin di sensing gitu ya. Nah, di sini salah satunya ada Automate Total Station atau biasanya orang mengenal sebagai Robotic Total Station gitu ya. Ini juga bisa diintegrasikan. Salah satunya di brand Trimble itu ada namanya Trimble S Series dan SX Series yang bisa diintegrasikan. Kemudian untuk sensor geotechnicalnya pun bisa diintegrasikan dari mulai in place atau inclinometer, piezometer, extenso atau multi point boron extensometer, kemudian GNSS survey atau monitoring juga bisa, seismologi akselerograf juga bisa diintegrasikan, georadar, soil content juga bisa, multi parameter water treatment juga bisa, hingga ke automatic weather station atau AWS gitu ya. Dan masih banyak lagi instrumentasi-instrumentasi di lapangan yang kita bisa integrasikan, dengan catatan eh, format data, kemudian protokolnya itu bisa
atau sesuai atau comply dengan Trimble 4D gitu. Jadi kecenderungan dalam hal ini hampir semua instrumentasi itu di pasaran ya itu bisa terintegrasi ke dalam satu eh, platform saja, yakni Trimble 4D. Nah, ini salah satunya adalah gambaran gambaran dari apa namanya software di Trimble 4D-nya. Jadi sebetulnya untuk software Trimble 4D itu eh, terdiri dari dua komponen. Yang pertama berbasis desktop dan yang kedua berbasis web. Untuk yang berbasis desktop biasanya kita harus akses via desktop gitu ya. Kita remote gitu atau kita buka langsung di desktop gitu ya. Kalau untuk webnya kita bisa buka di HP, di laptop, di tablet atau di mana saja tempat kita berada asal ada jaringan gitu ya. Nah, ini salah satunya tampilan untuk desktopnya untuk instrumentasi Automate Total Station atau Robotic Total Station. Ini untuk Robotic Total Station brand Trimble, di mana sudah terembed real vision atau kamera di dalamnya. Jadi rekan-rekan survei, rekan-rekan geodesis secara umumnya yang menggunakan Robotic Total Station untuk melakukan monitoring gitu ya, itu sudah tidak lagi perlu datang ke lapangan pada saat ingin menambah poin gitu ya, atau menambah target Prisma gitu. Kita bisa melakukan langsung di office atau via remote di mana saja gitu. Bahkan kita bisa melakukan controlling instrumen robotik tersebut dengan melakukan pengarahan kontrol arah di platformnya. Kita gerakan ke arah mana yang mau gitu ya. Kita adjust speednya juga kita bisa di sini. Bahkan kita aktifkan fitur kameranya untuk melihat robotik ini atau total station ini mengarah ke arah yang benar atau tidak gitu ya. Bahkan kita bisa zoom untuk mendekati target gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi lebih remoteable akhirnya gitu ya. Hanya sekedar untuk menambah poin tanpa harus datang ke lapangan gitu. Kemudian dari sisi lainnya adalah meskipun sistemnya ini platform berbasis web gitu ya. Ketika kita memiliki banyak project monitoring khususnya, kita tidak perlu lagi menyediakan platform dengan berbagai macam jenis gitu ya untuk setiap project yang kita punya gitu. Kita cukup punya satu platform, tapi sudah bisa mengintegrasikan project-project tersebut ke dalam platform tersebut gitu. Jadi satu atau istilahnya single platform untuk multiple project gitu ya. Jadi ini dari sisi cost lebih lebih teredus dan lebih bagus harganya gitu ya dibanding ketika kita punya banyak project tapi softwarenya masing-masing gitu ya, otomatis cost-nya akan lebih tinggi biasanya. Ini salah satu kelebihannya. Dan tentu setiap project pun dari sisi sekuritas atau dari sisi accessible-nya kita bisa disesuaikan. Jadi operator-operator yang ada di project tertentu itu tidak bisa mengakses project lain di luar ranah mereka gitu ya. Ini bisa kita adjust gitu. Kecuali untuk admin. Kalau untuk admin itu bisa seluruhnya dilakukan adjustment di setiap project yang terregis di Trimble 4D. Jadi banyak project yang kita punya cukup satu platform yang kita gunakan. Kemudian untuk sensornya pun juga di sini cukup banyak yang kita bisa integrasikan gitu ya. Tidak terbatas, silakan mau berapa sensor yang kita mau masukkan, mau 100, mau 1000, mau 10.000 itu silahkan gitu. Dan di sini juga terpantau apakah sensor tersebut masih terkoneksi atau tidak gitu ya, masih flowing datanya, masih update datanya atau tidak, nanti akan terupdate di sini atau akan terlihat termonitor. Kemudian untuk sensor-sensor geotek yang menggunakan
platform LoRa, sistem akan langsung bisa mendeteksi gateway-nya secara langsung tanpa harus kita setup FTP push atau semacamnya gitu ya. Jadi Trimble 4G akan langsung mendeteksi sensor-sensor yang terpasang di lapangan yang sudah terregister di setiap gateway secara langsung. Bahkan langsung select ini jenisnya sensor apa saja tanpa harus kita manual select satu persatu. Jadi lebih mudah akhirnya nantinya. Kalau umumnya platform yang lain, untuk integrasi gateway geotek itu kita perlu menyediakan skema FTP push. Jadi sistemnya itu mengirimkan data dari gateway di lapangan ke suatu FTP. Nanti di FTP itu akan terpooling beberapa file-file setiap sensor gitu ya. Baru software akan melakukan parsing atau importing data dari FTP tersebut. Nah, di situ akan ada kemungkinan resiko terjadinya delay data. Artinya tidak begitu real time atau masih bisa dibilang semi real time akhirnya gitu. Kalau ini sudah real time karena langsung terkoneksi ke gateway. Kemudian fitur lainnya di mana eh, kita bisa melakukan manual data entry. Jadi di samping data yang real time gitu ya, kita juga bisa input data satu persatu melalui platform yang sudah disediakan gitu. Atau opsi lain adalah melakukan importing data bulky, misalkan dalam bentuk Excel gitu ya. Di dalamnya sudah eh, terhimpun beberapa data-data raw sensor dari waktu ke waktu beserta kolom-kolomnya. Jadi kita tinggal upload saja, data udah langsung masuk. Jadi secara beriringan, data yang real time dengan data yang manual itu bisa masuk. Kemudian ini fitur untuk sensor notes dan dokumen. Kita bisa upload dokumen, gambar, atau notes tertentu terkait sensor, semisal terkait anomali, reporting, atau lain sebagainya. Kita bisa upload di sini sebagai bahan arsip kita ya, sebagai user atau operator. Dan ini salah satu gambaran contoh fitur untuk custom view dan map. Untuk custom view sendiri, kita bisa upload gambar dan integrasi live CCTV berikut dengan kita bisa plotting titik-titik sensor lokasinya ada di mana saja gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ketika kita arahkan kursor ke titik lokasi sensor, kita bisa langsung melihat juga grafik tren dari setiap sensornya masing-masing. Jadi lebih informatif dan lebih mudah gitu ya penggunaannya. Ini untuk fitur map. Jadi kita bisa melihat lokasi setiap sensor dari waktu ke waktu. Bahkan nanti kita bisa melihat grafiknya gitu ya, secara detail seperti apa pergerakan tren dari setiap sensor yang terjadi. Bisa kita zoom juga untuk melihat detail eh, tren dari setiap sensor. Dan ini sudah georeference. Jadi kita menggunakan koordinat, bukan hanya plot manual gitu ya. Jadi lebih aktual lokasinya nanti akhirnya itu. Kemudian ini juga salah satu fitur analisis di map di mana kita bisa memunculkan proyeksi vektor dari setiap eh, target target prisma yang terpasang atau target GPS yang terpasang. Di sini kita bisa melihat setiap titik-titik yang terpasang atau poin-poin yang terpasang itu arah pergerakannya kemana, bergeraknya ke arah mana gitu ya. Dari sini kita bisa tahu secara visual dan seberapa besar pergerakannya pun akan terlihat nanti. Ini berlaku untuk instrumentasi GNSS, kemudian total station, automate total station, yang mana dia basisnya georeference atau koordinat ya. Kemudian juga kita bisa overlaykan
map tersebut dengan heat map. Jadi kita bisa overlaykan heat map di atas mapnya, kemudian juga ditampilkan secara bersamaan itu arah vektor pergerakannya gitu. Ini salah satu fitur analisis yang cukup informatif gitu ya dan mudah dipahami di mana memiliki artian ketika radius heat map-nya masih hijau gitu ya. Ini menandakan area tersebut masih masuk ke ranah yang aman, belum masuk ke ranah yang bergerak atau kritis. Kalau misalkan kita lihat di sini, ada area yang berwarna orange dan kuning. Ini artinya areanya cukup kritis atau memang sudah terjadi pergerakan melebihi ambang batas gitu ya. Include dengan informasi kemana arahnya area tersebut cenderungnya bergerak gitu dalam bentuk vektor. Dan seberapa besar pergerakannya, akselerasinya juga nanti akan terlihat di sini. Jadi secara mudah kita bisa melihat mana titik-titik yang krusial gitu ya. Mana titik-titik yang mendekati krusial dan mana titik yang memang sudah krusial gitu ya. Melebihi ambang batas dari pergerakan yang memang seharusnya. Jadi lebih mudah eh, terlihatnya gitu ya. Ketika kita ingin melihat mana yang bergerak atau mana yang masih belum bergerak. Kemudian masih di map juga, ini salah satu fitur 3D Viewer, di mana kalau tadi yang ini masih dalam bentuk dua dimensi gitu ya. Kita melihat dari perspektif atas gitu. Kalau ini sudah tiga dimensi, jadi kita mengintegrasikan BIM ke dalam Trimble 4D gitu ya. Kemudian kita plot juga secara otomatis lokasi-lokasi sensornya ada di mana saja. Termasuk analisis proyeksi vektornya pun akan terlihat di sini bila mana memang terjadi pergerakan. Jadi kita bisa melihat di sini. Di sini ada satu jembatan gitu ya. Kita monitor apakah mengalami kelendutan atau tidak, bergeser atau tidak gitu ya. Eh, strukturnya naik atau tidak nanti kelihatan di sini. Nilai grafik trennya akan terlihat di sini gitu ya. Bahkan arah vektornya pun akan terlihat di sini. Dia bergerak ke arah mana sih sebetulnya gitu ya. Kalau misalkan terlihat di sini bergeraknya kecenderungannya ke arah katakanlah ke arah sini gitu ya, ke arah ke arah utara katakanlah gitu ya. Maka kita bisa mitigasi, kita tidak boleh berada di arah utaranya gitu. Kita harus berada di arah yang lain gitu ya untuk menghindari terjadinya failure. Nah, ini tampilan lainnya. Ini untuk BIM-nya atau 3D modelnya kita bisa ambil dari berbagai platform. Salah satunya kalau di Trimble itu ada dari Trimble Business Center, bisa juga dari SketchUp, dari Data Reader juga bisa nanti dikonversikan di Trimble Business Center, kemudian kita masukkan ke Trimble 4D juga bisa gitu. Jadi lebih mudah. Tapi dari sisi tampilan juga lebih mudah dipahami akhirnya nanti. Dan fitur lainnya adalah visual inspection. Jadi ini khusus untuk total stationnya Trimble, tapi dengan tipe yang SX series, di mana di dalamnya sudah terembed kamera, robotik yang sudah terembed kamera. Jadi pada saat melakukan pengukuran dari waktu ke waktu, secara bersamaan, alat tersebut akan mengcapture foto objek dari waktu ke waktu gitu. Jadi dia melakukan measuring data, kemudian capture, melakukan measuring data, lalu capture lagi. Nah, capturing itu akan disimpan di dalam storage-nya Trimble 4D. Kemudian pada saat kita ingin melihat tren dari waktu ke waktu, historical data dari waktu ke waktu, kita bisa melihat kondisi objek di foto-foto yang tertampil di display. Kalau misalkan di sini
katakanlah ada pergerakan atau tren pergerakan gitu ya. Nah, kita bisa validasi apakah betul objek tersebut atau tidak gitu. Objek tersebut bergerak atau tidak gitu ya. Kita bisa melihat di foto yang sudah tercapture di waktu tersebut gitu ya. Jadi lebih lebih apa namanya? Jadi lebih kompleks akhirnya nanti. Kalau biasanya kan hanya menampilkan grafik tok gitu ya. Entah itu mungkin memang grafik akibat movement atau grafik akibat deviasi atau movement akibat apa namanya? Faktor eksternal lain. Nah, itu kita tidak dapat pastikan. Tapi dengan fitur visual inspection karena ada eh, gambar foto yang di capture pada saat terjadinya movement, kita bisa melihat dan kita bisa pastikan di sini apakah memang betul objek itu terjadi movement atau tidak gitu. Dan ini kita bisa komparasikan dari waktu A ke waktu B gitu ya. Nah, ini untuk custom view kita bisa integrasikan live streaming CCTV ataupun gambar. Kemudian kita plot ke tampilan custom view tersebut, titik-titik sensornya berada di mana saja. Nah, ini akan lebih mempermudah juga dan lebih interaktif akhirnya nanti untuk sisi tampilannya. Ini juga ada fitur scatter plot, di mana kita bisa melihat pola pergerakan atau pattern movementnya. Dan ini untuk dashboard, kita bisa mengintegrasikan atau mengumpulkan bebe- beberapa kolom-kolom grafik yang sudah kita buat ke dalam satu tampilan saja. Ini bisa dilakukan. Entah itu custom view gitu ya, grafik analisisnya, sensor data flow, dan lain sebagainya di dalam satu platform. Bahkan dashboard ini juga kita bisa embed ke dalam platform lain. Semisal kita embed ke dalam website gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi tanpa harus login, tanpa harus akses T4D-nya, dashboardnya sudah bisa langsung diakses di website secara langsung. Nah, ini tampilan untuk normal chart dari waktu ke waktu. Ini salah satu contoh untuk piezometer. Di sini terlihat parameter pressure dan temperatur. Berikut dengan tren yang terjadi. Ini untuk prisma, di mana di sini ditampilkan resultannya, grafik resultannya dari setiap prisma yang terpasang, dan kita juga bisa plot level thresholdnya di situ. Jadi kalau misalkan grafiknya melebihi threshold, dia akan kirim notifikasi. Nah, ini grafik untuk rain gauge. Di sini ada kumulatif rainfall, kemudian juga ada intensity-nya dan magnitud per harinya, berapa mili per hari dan per jamnya. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis komparasi di mana kita sebagai contoh mengkomparasikan data water level dengan curah hujan, di mana apakah curah hujannya tinggi, water levelnya apakah ikut tinggi atau tidak gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Mengalami korelasi atau tidak. Kalau misalkan mengalami korelasi, berarti ketika tingginya hujan, level air pun akan ikut meninggi gitu ya. Nah, di situ kita bisa melakukan pengambilan keputusan gitu. Kemudian untuk instrumentasi akselerograf atau seismik juga kita bisa plot di sini waveformnya. Ini adalah salah satu contoh waveform yang tercapture, kemudian diimport ke Trimble 4D secara otomatis. Ini event yang terjadi pada saat terjadi gempa dan beberapa detik sebelum dan sesudahnya. Jadi terlihat waveformnya, getaran waveformnya seberapa besar, magnitudenya berapa besar nanti kelihatan. Ini salah satu contoh untuk grafik in place inclino atau inclinometer. Ini salah satunya untuk mengetahui pergerakan horizontal di dalam tanah.
kita bisa mengetahui pergerakan di dalam tanah dari setiap kedalaman. Entah itu per 1 meter, per setengah meter, per 2 meter, bahkan per 3 meter, kita bisa tahu pergerakan secara horizontalnya gitu. Dan kalau misalkan pergerakannya melebihi ambang batas atau defleksinya melebihi ambang batas gitu ya, nanti akan mengirimkan notifikasi sebagai early warning atau peringatan dininya gitu ya. Nah, di sini pun akan terlihat seberapa besar defleksinya dalam bentuk meter atau milimeter nanti kelihatan. Untuk account manajemennya pun kita bisa sesuaikan. Jadi kita bisa buat beberapa role, entah itu mungkin admin, analisis, guest atau user biasa, kita bisa adjust di sini. Mana yang mau kita tampilkan, fitur mana yang mau kita akses, itu bisa kita sesuaikan. Jadi tidak semuanya fitur itu bisa diakses oleh semua orang, atau tidak semuanya grafik itu bisa diakses oleh semua orang. Itu bisa kita sesuaikan. Kemudian terkait masalah notifikasi juga kita bisa sesuaikan. Semisal untuk email, kita bisa menggunakan email profesional gitu ya, entah itu menggunakan email apa namanya korporasi atau email pribadi juga bisa. Ini bisa dilakukan. Jadi lebih lebih fleksibel. Kemudian untuk logs page juga sama. Jadi setiap event yang terjadi, entah itu event alarm, event yang terjadi di software itu sendiri nanti akan terkumpul di sini. Jadi kita bisa tahu nih kejadian apa saja. Kemudian untuk sistem status page juga di sini menginformasikan sensor-sensor apa saja yang masih running, masih update, atau sensor-sensor mana saja yang sudah tidak running atau tidak update. Kalau sensor yang masih running, jumlahnya berapa, kemudian warnanya hijau gitu ya. Tapi kalau sensor yang sudah tidak aktif, dia warnanya merah. Nah, dan jumlahnya pun akan diinformasikan berapa. Ini salah satunya bisa membantu kita di mana saat terjadi kesalahan di lapangan, entah itu mungkin baterainya habis, alatnya rusak, atau komunikasi datanya terputus, kita bisa diinformasikan secara awal di status page ini gitu. Jadi nanti kehilangan datanya tidak akan terlalu banyak gitu ya. Kita bisa melakukan mitigasi perbaikan eh, setelah kita mengetahui oh ada sensor-sensor yang memang sudah tidak update gitu. Termasuk alarm juga kita akan terlihat di sini. Mana yang sudah terjadi alarm, mana yang masih dalam kondisi normal. Kemudian selain daripada itu ada fitur di mana eh, kita bisa menghapus data. Jadi data-data yang sudah terimport kita bisa lakukan hapus di range tertentu sesuai dengan yang kita butuhkan. Tentunya ini salah satunya tujuannya untuk memastikan kualitas data itu lebih baik gitu ya. Kemudian untuk alarming, nah di sini kita bisa melakukan adjustment kondisional untuk alarm, di mana bukan hanya alarm, tapi threshold untuk no data pun kita bisa adjust. Semisal di sini terlihat ada threshold 1 hari bila tidak ada data gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada data dalam 1 hari, maka user akan ternotifikasi. Kemudian kalau sebelah kirinya ini ada attention threshold, warning threshold, atau alarm threshold. Ini untuk kondisional movementnya atau deformasinya. Jadi kalau misalkan melebihi level-level threshold ini, maka akan mengirimkan notifikasi sesuai dengan message thresholdnya. Dan di sini kita bisa melakukan filtering, kita bisa melakukan adjustment evaluasi, salah satunya untuk meminimalisir false alarm yang terjadi. Karena biasanya kan yang namanya alarm itu bukan dikarenakan atau bukan selalu dikarenakan akibat terjadinya movement gitu ya. Tapi bisa jadi ada yang namanya deviasi, ada yang namanya faktor eksternal yang mengganggu gitu ya. Yang mana itu bukan aktual pergerakan, nah itu kita bisa minimalisir. Termasuk message, notifikasi, kemudian notifikasi penerima ini kita bisa sesuaikan.
Nah, kemudian report juga kita bisa adjust di sini untuk reporting. Kemudian fitur lainnya adalah di mana kita bisa menampilkan akselerasi dari setiap pergerakan. Ini salah satunya fitur yang cukup jarang ada di platform-platform yang ada gitu ya, di mana kita bisa melihat seberapa cepat sih pergerakan objek tersebut atau seberapa cepat sih kegagalan struktur tersebut terjadi. Nah, itu kita bisa melihat. Nah, kita bisa proyeksikan kira-kira kapan akan terjadi failure di fitur inverse velocity gitu. Ketika terjadi tren movement yang terjadi gitu ya, yang menuju pada eh, kegagalan struktur, kita bisa tahu atau kita bisa forecastkan dari akselerasi atau pergerakan yang terjadi. Ini nanti terbentuk ke dalam satu grafik nantinya. Ini sangat membantu sekali di mana seorang operator atau user itu bisa mengetahui kira-kira kapan sih objek tersebut akan terjadi failure dan kita bisa melakukan pengambilan keputusan gitu ya. Kira-kira harus melakukan mitigasi action seperti apa gitu supaya pergerakannya kembali normal kembali gitu ya. Ini biasanya dilakukan di eh, case slope monitoring biasanya. Kemudian selain daripada velocity atau inverse velocity tadi, di Trimble 4D pun sudah mengkalkulasikan grafik itu ke dalam bentuk resultan atau aktual movement dari setiap poin yang terpasang di lapangan gitu ya. Jadi dia langsung merujuk pada total displacement dari setiap dari setiap poin yang dipasang. Kalau umumnya platform yang ada gitu ya, mereka itu hanya menampilkan movement-movement dari setiap aksis, easting, northing atau height-nya gitu ya. Itu dalam bentuk relatif gitu. Tapi kalau di Trimble 4D bukan hanya menampilkan easting, northing dan height-nya saja gitu, tapi aktual movement, kalkulasi dari setiap aksisnya pun dia bergerak kemana sih sebetulnya gitu ya. Itu dikalkulasikan dalam bentuk grafik dan itulah yang dijadikan patokan bergerak atau tidak gitu. Ini contoh untuk instrumentasi Automated Total Station dan GNSS biasanya yang dia berbasis koordinat. Jadi kita bisa melihat di sini vektor yang tadi kita lihat gitu ya. Ini adalah sebetulnya vektor aktual dari pergerakannya gitu. Dan grafik yang tadi kita lihat sebelumnya itu adalah grafik yang memang merujuk pada aktual pergerakannya, bukan raw datanya gitu. Kalau biasanya kan hanya melihat raw data delta easting, northing, dan height-nya saja gitu ya. Kalau ini sudah aktualnya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Selanjutnya untuk sensor-sensor lain seperti sensor-sensor geoteknik, environ, kemudian hidrologi yang biasanya membutuhkan fitur kalkulasi dan formulasi untuk melakukan adjustment data atau konversi data gitu ya. Kita bisa memasukkan formulasi tertentu di fitur calculation sensor. Jadi pada saat raw data masuk, karena kita sudah melakukan formulasi, raw data tersebut sudah langsung terkonversikan ke dalam output data yang seharusnya gitu, yang sudah terkalkulasi. Jadi data yang kita lihat tuh bukan data raw, tapi data outputnya gitu. Contoh misal, piezometer yang berbasis vibrating wire. Keluaran datanya kan masih frekuensi atau masih digit gitu ya. Nah, kita masukkan di awal formulasinya. Nah, pada saat data piezometer itu masuk dalam bentuk katakanlah frekuensi gitu ya, maka sistem akan langsung melakukan kalkulasi data dan memunculkan nilai pressure-nya gitu secara otomatis nantinya. Jadi kita tidak perlu lagi kalkulasi-kalkulasi. Cukup input formulasinya di awal, data akan langsung terkalkulasikan. Bahkan ini berlaku bukan hanya untuk data-data baru saja. Kalkulasi atau formulasi ini berlaku untuk data-data yang
sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini kita bisa adjust. Kemudian softwarenya ini juga apa? Tentunya bisa dipasang di dua tempat gitu ya, bisa di server lokal ataupun di cloud. Jadi cukup fleksibel untuk pemasangan atau deploymentnya. Dan jenisnya sendiri juga ada beberapa, ada yang berbasis atau edisinya ya, ada yang berbasis advance, yang mana kalau advance ini itu bisa mengintegrasikan hampir keseluruhan instrumentasi yang ada, entah itu geoteknik, kemudian geodetik, enviro, hidrologi, seismologi, semuanya masuk di tipe atau edisi yang advance. Dan tentunya semua fiturnya ada di situ semua. Lalu untuk yang intermediate, ini biasanya khusus untuk instrumentasi geodetik saja. Salah satunya Total Station atau GNSS. Dan untuk geoteknik, untuk lain-lainnya itu tidak masuk ke tipe atau edisi yang intermediate. Kemudian untuk field, dia hanya Total Station saja. Kalau geotek, dia untuk geotek saja. Dan untuk lisensinya ada yang perpetual atau permanen, tahunan atau bulanan. Termasuk untuk jumlah dari instrumentasinya juga kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu ya. Eh, Bapak Ibu, sekiranya mau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kurang lebih seperti itu gambaran singkat dari eh, platform-platform monitoring, salah satunya di Trimble 4D ini. Sekiranya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Atau mungkin ada yang kurang apa, kurang jelas juga silakan. Eh, cek-cek. Suara saya masuk, Mas? Masuk, masuk, Mas. Baik. Terima kasih banyak, Mas Yudi, sudah menyampaikan materinya. Baik, setelah ini dibuka juga sesi untuk tanya jawab terkait materi yang sudah diberikan barusan. Selain materi juga banyaklah insight-insight hal baru yang sebenarnya eh ini kayak sepertinya lebih modern ya. Maksudnya kan tadi era yang dibanding-bandingkan dari awal kan 1980, 2000 hingga 2020 kan. Berarti kan baru-baru ini mulai diimplementasikan gitu di lapangan. Berarti hal-hal yang kita biasa pelajari di kampus mungkin belum mencakup berikut-berikut ini untuk hal misalkan monitoring di geoteknik seperti itu. Jadi ini adalah apa ya, inovasi dan bisa dibilang hal yang bagus untuk penelitian dan penggunaan di lapangan seperti itu. Jadi untuk berikutnya apakah kami buka sesi tanya jawab 15 menit. Apakah dari partisipan ada yang ingin bertanya, baik di offline ataupun di dalam platform Zoom? eh Jadi itu rasanya. Oke, baik. Ada yang raise hand dari platform Zoom ya, Pak Royce M. Prabowo. Bisa langsung dinyalakan kamera dan kalau misalnya kamera tidak keberatan nggak apa-apa, langsung dinyalakan out mic saja. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas. Eh, ingin nanya ke Mas Yudi Mas terkait dengan monitoring ini untuk mobilitas dari alatnya itu seperti apa ya Mas? Karena biasa di dunia pertambangan tetap cukup mobile ya dinamis. Nah untuk biasanya untuk geser-geser biasanya yang kami pakai itu RTS gitu kan cukup effort juga tuh. Jadi banyak kan ngambil Prisma karena lebih mobile gitu kan. Karena kami Betul. pakai radar juga butuh effort untuk mindah-mindahinnya itu. Mungkin minta advice-nya Mas. Baik. Jadi untuk mobilitas instrumentasi salah satunya robotic total station atau automated total station, Pak ya. Kalau kami di Trimble itu tentu sangat fleksibel, di mana ketika pada saat satu alat sudah terpasang di lokasi tertentu gitu ya, kemudian kita pindah dulu semisal gitu ya ke lokasi yang lain,
itu juga bisa disesuaikan. Jadi kita tidak perlu tembak prisma dari awal lagi. Kita bisa melakukan ada yang namanya fitur reference cycle. Kita bisa tembak backside-nya langsung, kemudian sistem akan menyesuaikan titik-titik yang lain secara otomatis. Itu pertama. Yang kedua adalah pada saat data yang robotik ini terputus akibat alatnya dipindahkan gitu ya. Kemudian kita balikan lagi ke posisi awal, data yang barunya itu tidak lagi dijadikan pertama, tidak lagi dijadikan data awal gitu ya. Tapi kita bisa sambungkan lagi ke grafik yang sebelumnya, Pak, gitu. Jadi akan melanjutkan grafik pengukuran yang sebelumnya gitu. Kemudian kita bisa juga ubah dari reference date-nya. Jadi pada saat kita pindahkan gitu ya, kemudian kita pindahkan lagi alatnya, tapi kita kira ingin set dari nol gitu ya pengukurannya, itu juga bisa dilakukan di software. Jadi cukup fleksibel, artinya kita cukup pindah-pindahkan alat tanpa harus merubah lokasi Prisma. Itu, Pak. Dikit lagi Mas, untuk keakurasian itu berapa detik, apa menit atau detik ya Mas? Kan nanti grafiknya itu ada ini kan fluktuatif itu untuk antisipasi deviasinya itu gimana Mas? Baik. Kalau di Trimble sendiri itu tersedia dari mulai setengah detik dan 1 detik untuk monitoring, Pak. Kalau untuk yang di atas 1 detik, kami biasanya tidak gunakan untuk monitoring. Biasanya untuk yang lebih dari 1 detik, entah itu 2, 3, atau 5 detik itu biasanya digunakan hanya untuk survei saja. Jadi kenapa kami menggunakan dia akurasinya tinggi? Salah satunya tadi untuk meminimalisir yang namanya deviasi gitu ya. Bahkan di Trimble 4D sendiri, grafiknya itu bisa kita ketahui apakah grafik tersebut nilainya mengalami deviasi atau tidak. Dan seberapa besar deviasinya nanti terlihat di situ. Seperti itu, Pak. Tuan Mas. Sami-sami, Pak. Berarti sekarang pada saat ini kondisinya pakai robotik dengan radar, Pak ya? Iya Mas, kalau untuk yang area high risk ya, cuman untuk area yang risiko minim masih menggunakan Prisma gitu, karena terkait Oh, dengan cost-nya. oh iya. Tapi itu sudah real time, Pak? Apa masih manual gitu? Pick up Kalau yang data. Prisma kita pakai cloud itu ya Mas, jadi nggak terlalu real juga, cuman untuk yang Prisma ditembak per apa? Sehari 3 kali, pagi, siang, akhir shift lah. Oh, baik. Berarti selama ini existing itu kalau misalkan pindah lokasi itu harus tembak-tembak lagi manual gitu ya. Oh, iya betul betul. Jadi Kemudian ya, iya betul Mas, karena ya. kendala jaringan receiver juga J yang ini kan untuk yang kalau di sini pakai SRN cuman area yang memang kritikal gitu. Oh, siap, siap, siap. Nah, kebetulan kan di sana juga pakai radar, Pak ya. Trimble 4D ini juga sama bisa integrasi radar. Jadi data-data radar itu nanti bisa dikomplaikan di Trimble 4D gitu ya. Jadi satu platform dan tentunya keduanya real time antara total station dengan radar tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin kita speak aja Mas. Soal aspek komersialnya berapa Mas kalau ininya? Untuk aspek komersial mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut, Pak ya. Oh ya, ya. Siap. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya dari Pak Roy, Pak Royce ya. Oke. Selanjutnya dibuka lagi pertanyaan untuk teman-teman dan partisipan lain di platform Zoom. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari Elin. Terima kasih Mas, ini sungguh suatu hal yang baru pertama kali saya lihat juga sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan untuk aplikasi Trimble ini untuk spacing penyimpanannya Mas.
kira-kira dia mampu menyimpan berapa banyak data dan kalau misalkan in the middle of work ada misalkan kegagalan jaringan atau apa, apakah ada auto save atau apa gitu Mas? Sama dia butuh space berapa dan butuh kayak setingkat apa gitu prosesornya. Terima kasih. Oh, baik. Izin menjawabku ya. Yang pertama terkait masalah spesifikasi itu untuk penyimpanannya sendiri sebetulnya untuk Trimble 4D itu kecil. Artinya katakanlah dalam 1 tahun ketika penggunaan satu robotik total station itu tidak lebih dari 100 mega gitu ya untuk penyimpanannya gitu. Artinya tidak cukup membutuhkan banyak space untuk storage-nya. Tapi kami biasanya menyarankan untuk space storage itu kisaran minimal itu di 500 giga gitu ya. Karena bukan tidak mungkin gitu ya untuk apa namanya untuk data-data selain instrumen, data Windows segala macam itu kan pasti akan terus meningkat juga. Nah, makanya disarankan lebih dari 500 giga gitu. Tapi dengan catatan tadi untuk data instrumentasi sendiri itu kecil sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan ada terjadi kegagalan jaringan, apakah datanya masih tersimpan atau tidak gitu ya. Itu tergantung instrumentasinya. Di mana kalau misalkan kita menggunakan robotik total station Trimble dengan data kolektor setup M1 gitu ya. Ketika terjadi kegagalan komunikasi antara alat dengan server atau dalam hal ini dengan Trimble 4D gitu, itu data akan sementara disimpan dulu di data kolektor tersebut. Gitu. Data akan disimpan, alat tetap running gitu ya. Kemudian pada saat jaringannya kembali normal, data-data yang tadi terpending itu dia otomatis akan langsung dikirimkan secara keseluruhan gitu. Jadi tidak ada data yang hilang gitu. Itu untuk contoh case robotik total station atau JNSS pun sama seperti seperti itu bila kita menggunakan data kolektornya. Kemudian kalau untuk sensor-sensor geoteknik, salah satunya untuk bila menggunakan gateway geotek gitu ya. Bila ada komunikasi data terputus antara gateway dengan server gitu ya, data tetap akan dipuling di gateway terlebih dahulu gitu. Nah, pada saat jaringan kembali normal, data yang terpending itu akan langsung dikirimkan secara keseluruhannya berikut dengan data yang baru ke server gitu. Jadi tidak ada data yang hilang. Seperti itu. Wah, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Mbak Zefulin. Selanjutnya ada yang raise hand lagi dari platform Zoom, bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya agak telat tadi datangnya, cuma saya mau nanya juga tentang tadi tentang kolek data. Misalnya nih Mas, di daerah-daerah tambang itu kan ada banyak daerah-daerah yang potensial kritikal untuk longsor. Apakah Trimble 4D ini berpengaruh nggak data yang diterima ketika hujan deras lebat itu dengan data yang didapat dari lapangan? Kalau iya, itu seperti apa eh, penanggulangannya? Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik. Sebetulnya untuk kualitas data itu tidak berpengaruh terhadap importing data atau data yang diterima oleh server gitu ya atau oleh Trimble 4D. Trimble 4D itu hanya menerima data pure dari alat gitu ya. Terjadinya deviasi itu biasanya akibat pada saat pengukuran alat gitu. Misalkan robotic total station gitu ya. Pada saat mengukur itu terjadi hujan atau debunya terlalu tinggi sehingga mempengaruhi tembakan laser atau EDM-nya misal gitu ya. Nah, Trimble 4D secara apa namanya? Secara keseluruhan dia tidak akan melihat apakah itu ada deviasi atau tidak. Data akan tetap diterima gitu. Termasuk include dengan deviasinya gitu ya. Seberapa besar deviasinya. Tapi
di Trimble 4D sendiri ada fitur untuk koreksi data gitu ya. Nah, untuk koreksi data di mana untuk bisa meminimalisir yang namanya deviasi tersebut gitu. Jadi Eh, kalau misal ya, Kalau seandainya hujan deras itu Mas, yang sampai petir-petir itu ada delay nggak untuk diterima datanya di servernya? kalau delay atau tidak itu bergantung dengan komunikasi datanya, Pak ya. Kalau misalkan ternyata pada saat itu hujan, kemudian mempengaruhi komunikasi datanya dan menjadikan itu delay, itu pasti ada delay. Gitu. Tapi kalau misalkan posisinya jaringannya tidak terdampak oleh hujan gitu ya, dalam hal ini misalkan di lapangan pakai jaringan point to point gitu ya, atau jaringan wireless gitu. Kemudian ada hujan, tapi karena antenanya bagus atau kualitasnya bagus, meskipun ada hujan, debu segala macam, jaringan tetap stabil, maka tidak akan terjadi yang namanya delay. Jadi bergantung kepada tools komunikasi yang kita gunakan. Oh, oke, terima kasih Mas. Sama-sama, Mas. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari Mas Fajri tadi ya. Apakah dari partisipan dan teman-teman ada yang bertanya lagi? Kalau gitu boleh saya yang nanya Mas sedikit. Nah, jadi kan Iya, mangga silakan, Pak. tadi kan kata Mas ada beberapa perangkat ya yang bisa connect langsung ke Trimble 4D-nya gitu. Sebenarnya perangkat-perangkat yang bisa connect itu tuh apakah mereka ada kontrak dengan Trimble 4D-nya atau mereka cuma perlu syarat beberapa komponen doang yang bisa di apa ya di IoT-kan lah bahasanya kan buat ditransmisikan ke Trimble 4D gitu Mas. Bisa dijelaskan singkat Mas? Penasaran sedikit soalnya Mas. Baik, baik. Jadi sebetulnya eh, ini ada dua hal. Pertama, memang betul ada yang sudah kerjasama atau berpartner. Jadi Trimble dengan manufaktur tertentu dia sudah berpartner gitu ya. Kemudian dari sisi datanya pun eh, tentunya lebih langsung bisa bisa dibuat atau dikonfigurasikan secara langsung gitu ya. Itu bila mana Trimble melakukan kolaborasi atau partnership langsung dengan manufaktur tertentu gitu ya. Contoh semisal saat ini Trimble berpartner dengan Load Sensing namanya. Jadi salah satu gateway yang kita gunakan, gateway Geotek ya, yang kita gunakan itu sudah berkolaborasi gitu ya. Jadi otomatis sistem yang digunakannya juga semuanya sudah seamless, sudah langsung terkoneksi gitu, sudah di set up gitu. Tapi bila mana ada yang belum berpartner gitu, nah, bisa diintegrasikan, tapi kita lihat dulu format datanya atau kita sesuaikan dulu format datanya. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang memang berpartnership dan itu udah disediakan langsung oleh Trimble-nya sendiri gitu ya. Kemudahan-kemudahan integrasinya gitu. Ada yang memang tidak berpartnership tapi masih bisa diintegrasikan gitu skemanya. Tapi dengan metode-metode lain gitu. Entah itu menggunakan push data CSV gitu ya atau langsung integrasi juga bisa. Salah satunya juga integrasi non-Trimble juga ada. Itu salah satunya untuk contoh robotic data session-nya Trimble, sorry, Leica. Leica itu bisa diintegrasikan di Trimble langsung gitu. Nah, ini salah satu kelebihan dari Trimble gitu ya. Meskipun bukan brand Trimble, tapi itu bisa diintegrasikan langsung gitu, tanpa adanya partnership di situ. Jadi sebetulnya concern utama dari Trimble itu bukan bagaimana caranya kita menyediakan platform yang bagus gitu ya, tapi bagaimana menyediakan platform yang bisa mengintegrasikan banyak instrumentasi meskipun berbeda brand gitu. Tujuannya tadi untuk mempermudah gitu. eh Cukup bagus Mas. Berarti kan yang diharapkan supaya bisa connect ke Trimble ini yang selain adalah partnership juga berarti kan data outputnya gitu. Dia Betul, harus real time sama punya data apa seperti itu ya. Betul. betul, betul. Satu lagi Mas mungkin dari saya juga ada ini karena belum ada yang nanya juga kan di platform atau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ada Mas ini.
akan lama. Eh, Perkenalkan Mas, saya Alpri. Mau bertanya Mas Yudi, Yap. untuk eh, Trimble 4D ini, apakah ada target saat pertama kali pembuatannya untuk apa infrastruktur kah, konstruksi atau tambang? Dan kalau tambang sendiri, apakah ada target komoditasnya? Kita tahu nikel, batu bara, emas itu berbeda kan? Dan satu lagi, aku mau minta penjelasan mengenai penyesuaian terhadap cuacanya, Mas. Panas, debu, dan hujan dengan intensitas tertentu pasti berbeda ya. Atau aku mau tanya, apakah ada adjustment di dalam aplikasinya untuk eh, penyesuaian cuacanya seperti itu? Terima kasih. Baik. Untuk pengaplikasian tipologinya sendiri sebetulnya universal, Pak. Ini tidak terpaku ke industri tertentu gitu ya. Bahkan di tambang pun meskipun banyak lingkupnya gitu ya, entah itu batu bara, mineral sekalipun gitu ya. Tipologi ini bisa digunakan gitu ya. Bisa di apa namanya bisa diimplementasikan karena T4D ini hanya sebatas platform yang menerima data dan mengkoreksi sekaligus processing data dan visualisasi. Itu bergantung instrumentasi yang terpasang di lapangan gitu. Entah itu di eh, batu bara, entah itu pasang robotic total station di emas, misalkan gitu ya, tambang emas gitu. Semuanya bisa diimplementasikan gitu. Yang kedua adalah terkait masalah apa namanya koreksi sorry, suhu dan cuaca gitu ya. Apakah tadi kan betul memang mempengaruhi tentu dari jarak tertentu suhu dengan besaran sekian, akurasinya sekian gitu ya. Dengan jarak lebih jauh lagi akurasinya sekian juga. Apakah ada fitur untuk adjustment di Trimble 4D-nya? Tentu ada, Pak. Bahkan kalau misalkan alatnya sendiri sudah terpasang sensor meteo gitu ya, sensor suhu, pressure ataupun ini apa namanya? eh humidity-nya misalkan gitu ya. Itu kita bisa integrasikan ke Trimble 4D juga gitu secara real time. Jadi Trimble 4D itu bukan hanya mengintegrasikan alatnya saja, tapi sensor meteo yang terpasangnya pun itu ikut diintegrasikan. Alat yang robotik itu melakukan measuring data gitu ya untuk monitoring deformasi sensor meteo itu mensensing kondisi cuaca yang di area sekitar tersebut, alat tersebut gitu. Tujuannya adalah digunakan untuk melakukan koreksi dari pengukuran yang terjadi gitu, yang ada atau yang didapatkan oleh si robotic total station tersebut gitu. Dan itu eh, bisa dilakukan adjustment di Trimble 4D-nya gitu. Dan ada dua cara sebetulnya. Ada menggunakan meteo sensor, itu lebih aktual nilai pengukuran cuacanya. Ada juga kita melakukan input manual statik gitu. Misalkan area tersebut kurang lebih suhunya di 20 derajat gitu ya. Dari siang sampai malam gitu ya. Ya udah kita masukkan 20 derajat gitu. Tapi artinya kalau misalkan metodenya pendekatan kurang lebih akurasinya pun ya akan seperti itu gitu. Tidak aktual akhirnya gitu. Tapi ketika menggunakan meteo sensor karena mensensing sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya, siang dan malam juga tentunya sesuai di lapangan gitu. Nah, itu bisa disensing oleh Trimble 4D, dijadikan sebagai bahan untuk koreksi data nanti, koreksi data pengukuran di fitur adjustment tersebut. Ini biasanya banyak digunakan untuk instrumentasi geodetik ya. Salah satunya GPS, kemudian total station gitu. Radar juga sama sih sebetulnya sama. Ada juga. Oke, baik. Bagaimana Mas Alfri? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya juga untuk Mas Yudi. eh saya lemparkan lagi ke teman-teman. Apakah ada yang ingin tanyakan? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi tanya jawab kita dan lanjut ke sesi berikutnya.
Atau dari platform Zoom mungkin yang terkendala mikrofonnya bermasalah tapi ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar. Eh, Daripada hening Mas, saya izin bertanya lagi juga. Karena kan ini kan datanya real time gitu ya Mas ya. Banyak pastikan orang yang bisa mengakses data tersebut secara apa ya? Secara langsung lah ngelihat datanya gitu kan. Nah, misalkan kita mau nge-export nih Mas pertanyaannya, nge-export data dari Trimble gitu bisa nggak? Kayak kita pengen cuma ngambil data di hari Senin aja gitu kan. Misalkan hari itu lagi ada kejadian longsor ataupun apa gitulah di tempat tersebut yang kita pantau. Nah, itu kan bisa jadi data tambahan kita buat kita analisis. Nah, bisa nggak kita nge-export itunya di jam tertentu, di hari tertentu seperti itu Mas? Apakah ada batasannya dari Trimble ini atau gimana? Baik. Mungkin izin izin kami share screen Pak ya. Oh, boleh, silakan Mas. Sebentar, sekalian menampilkan grafiknya mungkin gitu ya. Sebentar. Iya, grafiknya ataupun data seperti Excel-nya mungkin yang mentah-mentahnya gitu. Baik, sebentar. Di sini itu ada dua cara. Ada dua cara kita melakukan exporting data gitu ya. Baik itu dalam data data big data gitu ya, data yang cukup banyak volumenya ataupun yang sedikit. Itu kita bisa lakukan exporting data dalam dua cara. Pertama, kita bisa melakukan scaling time frame di sini. Jadi dari waktu kapan ke waktu kapan. Ini contoh untuk grafik Encrino gitu ya. Kita mau melakukan exporting data dari waktu tertentu ke waktu tertentu. Misalkan contoh di sini 30 hari gitu ya. Kita mau exporting data gitu. Dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, di sini di bawah ini ada fitur untuk export data. Ini dilakukan secara manual ya. Kita export data dalam bentuk Excel, kemudian dia akan langsung terdownload dalam bentuk Excel. Jamnya atau waktunya, kemudian defleksinya, aksis A dan aksis B nanti akan terlihat di situ gitu ya. Kemudian ekspor ke CSV pun bisa dilakukan. Ini pun sama skemanya dilakukan secara manual. Kita klik tombolnya, maka sistem akan langsung generate dalam bentuk CSV gitu. Yang kedua, ada cara otomatis di mana kita bisa melakukan exporting data dalam bentuk reporting. Jadi di Trimble 4D itu ada jenis reporting dalam bentuk positional sensor. Ini khusus untuk instrumentasi geodetik ya. Ketika kita ingin mengekspor data dalam bentuk Excel dalam waktu-waktu dari waktu ke waktu gitu ya, misalkan per hari, ekspor data per minggu, ekspor data per bulan gitu ya, secara otomatis dan dikirim secara otomatis itu bisa dilakukan di bagian reportingnya karena ada reporting dalam bentuk Excel gitu. Dan kolom-kolomnya pun itu kita bisa sesuaikan apa saja yang mau kita ekspor, apa saja yang tidak perlu kita ekspor. Jadi tidak semuanya kita ekspor gitu. Jadi data-data yang memang sesuai dengan yang kita harapkan saja. Dan itu berjalan secara otomatis sesuai dengan setup yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, Mas, untuk exporting data. Jadi ada dua ya, ada manual, langsung di grafik, kita setup time frame-nya, baru kita download, atau di reporting. Berarti dengan adanya exporting data ini kan sebenarnya sangat membantu ya. Misalkan kita perlu dalam suatu hal penelitian ataupun apa bahasanya ya, investigasi misalkan ada kecelakaan atau amit-amit ada kecelakaan atau eksiden gitu di lapangan, Hmm, ya tidak ada lagi yang namanya misinfo gitu, kurang informasi. Kalau misalkan kita udah dapat datanya real time, kita bisa analisis, kita bisa tahu penyebabnya gitu. Sangat bermanfaat bila diterapkan dengan baik apabila terutama bagi perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan saja ya, maksudnya semua instansi yang memerlukan keamanan seperti itu untuk monitoring. Baik, mungkin pertanyaan dari saya tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita. Setelah itu saya izin melanjutkan untuk berikutnya adalah sesi penyerahan piagam. Mungkin karena ini kita online, saya izin share screen Mas ya, piagam, bukan piagam, sertifikat, mohon maaf saya.
Saya izin share screen untuk sertifikatnya. Apakah terlihat, Mas? Kelihatan nggak? Udah ya? Oke. Ya mungkin ya kami menyampaikan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya ya, menjelaskan materi tentang ini. Tidak banyak yang bisa kami berikan, mungkin berikut dari sertifikat yang bisa kami berikan. Terima kasih, Mas. Lanjut ke sesi berikutnya. Tidak lain dan tidak bukan sebelum penutupan adalah sesi tanya jawab. Tanya jawab. Sesi foto bersama maksud kami. Jadi em, teman-teman semua yang berada offline bisa maju ke depan untuk mengambil posisi foto bersama dan juga teman-teman yang di platform Zoom bisa menyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama seperti itu. Silakan waktu dan tempat dipersilakan teman-teman. Majulah. Nah, tuh banyak yang open cam. Matiin aja spotlightnya, Lim. Oke. Nah, ah, ayo foto. Kita foto kayak biasa dari depan. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ya ini Mas dari teman-teman ITB itu emang rada malu kalau diajak foto. Pakai kamera Elu. Ayo, ayo, ayo. Ayo yang lain. Apain? Ayo, Mas Alvin nggak mau ikut foto Mas? Ayo, Mas Ari, Mas Mbak Tasinda, ayo. Iqbal. Wah, absenin satu-satu nih. Ayo, ayo, ayo. Segera. Ya udah. Oh ya, untuk dikit kali ya. Yang sana, Bang Yohan bisa. Oh, udah bisa. Dah. Oke, baik. Teman-teman di Zoom, kita hitung mulai hitungannya ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman di Zoom. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di acara seminar Jumat hari ini. Terima kasih juga terutama kepada Pak Yudi Herdiana dan juga tim Telematika Aset Monitoring yang sudah membagikan insight baru ya buat monitoring gitu di geologi dan juga yang ikut seminar ini. Dengan